PNS gelombang 2 ya, gelombang 2, 3, 4 dan 5 dan juga 6. Sekarang ada dari gelombang 2 sampai 6 hadir di ruangan ini, di room ini. Teman-teman, pembelajaran untuk sebagian besar kelas dimulai pukul 8.00 ya, sesuai dengan jadwalnya masing-masing.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh itu. Buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat pagi teman-teman Sinergi ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tidak terasa waktu ini semakin mendekat ya kepada eh, angkatan 10 ini tanggal 2 Maret ya, hari Senin ya. Seminar rancangannya Mas Gempul ya. Ya Pak, tanggal 2 Maret Pak. Tanggal 2 Maret, oke. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk presentasi, silakan pertemuan kita manfaatkan ya, supaya pada saat nanti apa namanya seminar mudah-mudahan sudah dalam kondisi ya sudah siap lah begitu ya. Baik, sekali lagi saya izin mengingatkan terlebih dahulu di pertemuan pagi hari ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Izin saya share screen dulu ya. Hmm. Kenapa saya nggak bisa share screen ya? Kenapa saya nggak bisa share screen ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi beberapa hal ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua di geng sinergi ini. Insya Allah hari Rabu, teman-teman yang tergabung di angkatan 5 itu seminar rancangan juga. Kalau angkatan 10 kan nanti hari Senin ya, hari Senin. Kalau angkatan 5 dan beberapa angkatan di gelombang, kalau angkatan 10 itu gelombang 3 ya? Nah, gelombang 3. Kalau yang gelombang 2 itu beberapa angkatan di hari Rabu. Nah, memang eh, ini saya kisi-kisi aja lah begitu. Biasanya penguji penguji itu udah berpasang-pasangan gitu ya, udah berpasang-pasangan dengan coachnya. Nah, hari Rabu itu saya apa namanya pengujinya adalah Pak Eris untuk angkatan 5 gelombang 2. Jadi teman-teman pun bisa jadi ya, bisa jadi nanti di gelombang 3 angkatan 10 ini pengujinya Bapak Dr. Anes Eris Justiono. Nah, kebetulan beliau itu adalah dulu pimpinan saya, pernah di Jatinangor juga beliau adalah dosen. Nah, saya paham betul selera beliau. Jadi sudah saya sampaikan ke beberapa teman-teman. Pertama tipikal beliau itu jangan ada judul begitu ya. Jangan ada judul di bab 1, bab 2 atau lembaran-lembaran apapun kecuali di bab 3 karena beliau menggunakan sistem berpikir di awal itu ngalir bab 1 cerita pendahuluan, permasalahan umum dan sebagainya, bab 2 profil organisasi dan profil teman-teman dan sebagainya. Nah, baru di bab 3 teman-teman itu mulai begitu ya, mulai diskusikan ya isu-isu yang diangkat, kemudian apa namanya di setiap isu itu dibahas juga ya apa namanya
analisis dampak ya, terus kemudian pihak yang terdampak apa saja, bahkan di antara teman-teman sudah memberikan penguatan dengan data visual dan sebagainya. Bagus banget itu alurnya. Nah, baru baru dilakukan teknik tapisan isu ya, ada yang menggunakan USG, kebanyakan juga ada yang menggunakan, saya lihat ada yang menggunakan APKL. Nah, tidak jadi masalah. Nah, beliau itu menganggap isu itu baru diangkat, baru dipilih di bab 3 ya, sesuai dengan tapisan. Makanya baru muncullah isu yang diangkat itu di bab 3 dan baru muncullah gagasan kreatifnya seperti apa begitunya. Makanya beliau tuh sering memberikan masukan, orang di bab 3 itu baru dibahas, baru ditapis, kenapa di bab 1 sudah muncul? Berarti kan seakan-akan sudah tahu katanya dari awal bahwa isu yang diangkat itu begitu ya. Jadi saya ikut aja demi kelancaran dan keamanan teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi di awal itu umum saja dulu, termasuk di apa namanya, di naskah-naskah persyaratan lah, umum saja dulu. Rancangan aktualisasi tanpa judul nggak jadi masalah. Nah, nanti setelah teman-teman melaksanakan diangkat dan merancang apa saja yang akan dilakukan selama habituasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya ya, sudah direncanakan dan disepakati oleh pimpinan. Nah, baru di situ dikuatkan oleh teman-teman terkait judul ya, termasuk di lembar-lembar pengesahan di awal, di cover dan sebagainya. Setelah rancangan evaluasi, silakan lah dibombastiskan begitu ya. Dan bisa jadi beberapa kasus, meskipun demikian ada teman-teman peserta yang ada perubahan ya, ada perubahan. Sudah diseminarkan, ternyata ada masukan juga dari penguji dan sebagainya. Bahkan ada juga kejadian justru mentornya begitu ya, mentornya kemudian mengadakan perubahan dengan peserta tentunya, maka di sesi habituasi itu isu yang diselesaikan berbeda, tidak jadi masalah. Itu dinamika ya, hanya 1-2 kasus saja. Terus perhatikan teman-teman di bab 1, di bab 1 itu kan ada tujuan ya, ada tujuan. Tolong dimunculkan tujuannya. Kalau misalkan teman-teman mengurai beberapa tujuan, tolong dimunculkan salah satu tujuannya adalah penyusunan atau pelaksanaan aktualisasi ini untuk menyelesaikan isu gitu ya. Silakan narasinya sama teman. Bahwa pelaksanaan aktualisasi ini adalah untuk menyelesaikan isu gitu ya, yang ada di lingkungan instansi teman-teman, itu satu. Kemudian biar seragam juga pada kata pengantar ya, pada kata pengantar munculkan kepala Pusjar Eskatan ya, Dr. Anas Riyadi MSI, munculan di situ, urut-urutannya begitu. Silakan kalau mau kepala rutan dulu nggak apa-apa ya, atau kepala Kementerian Imigrasi atau kepala kantor kementerian dulu nggak apa-apa. Yang penting untuk dilannya urutannya yang pertama itu adalah kepala Pusjar Eskatan Dr. Anas Riyadi MSI, dan terima kasih kepada Bapak Tony Syarif SPD MM ya, Bapak Tony Syarif SPD MM. Jadi urutannya 2 itu, Pak Riyadi dan Bapak Tony Syarif SPD MM selaku koordinator layanan pelatihan dan pengembangan Pusjar Eskatan. Nah, selanjutnya silakanlah siapapun. Yang penting teman-teman jangan lupa ya, orang tua dicantumkan ya. Teman-teman laser dicantumkan, orang tua malah lupa dicantumkan. Cantumkan ucapan terima kasih kepada orang tua ya, apalagi di bulan puasa ini. Bulan penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya bertambahnya kebaikan. Insya Allah meskipun kelihatannya tuh sederhana begitu ya, ucapan terima kasih di buku, tapi itu adalah nilainya sangat besar ya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kembali ya, sambil cek dan recheck ya. Sambil cek dan recheck yang kemarin belum sempat presentasi ya. Sekarang kalau karena ini udah ya? Sudah. Kak Dimas belum ya, Kak Dimas ya?
Nah, Kak Dimas ya, kita ikuti bersama punya Kak Dimas progresnya seperti apa, sambil teman-teman mengerjakan dan melengkapi ya. Dan 2 Maret itu minggu depan ya, minggu depan tinggal seminggu lagi, jadi teman-teman apa namanya, PowerPoint-nya juga segera disesuaikan, disiapkan gitu. Saya ke beberapa teman-teman yang sudah kirim bahan, kalau teman-teman bisa menggunakan Canva, laporan laporannya pun gunakan di Canva ya, biar bagus ya, biar bagus dan insya Allah itu akan menjadikan nilai tambah ya khusus dari penguji. Jadi ngelihatnya tuh keren gitu ya, nggak kayak makalah zaman SMA SMP dulu begitu. Sekarang mah sudah banyak apa namanya aplikasi lah yang bisa menjadikan laporan teman-teman itu menarik untuk dilihat dan dibaca ya. Mas Dimas kira-kira bisa share screen menggunakan laptop? Izin share screen Bapak. Oh ya silakan. Izin Pak, apakah sudah muncul? Sudah muncul ya. Silakan dari awal banget. Nah ini nih ada kata pengantar nih yang muncul. Nah begini bagus nih. Nggak usah dikasih judul dulu lah. Harap bersabar lah ya. Ya silakan Mas Dimas presentasikan. Izin Pak, untuk di sini saya pada itu Pak rancangan yang Bapak share sebelumnya. Jadi untuk tuntutannya mungkin dari pernyataan seperti ini, Baik. kemudian persetujuan, lalu kata pengantarnya Bapak. Ini untuk Ya koreksi Bapak untuk kata pengantar. siap. Angkatan 10-nya dilengkapi ya. Itu baru gelombang 3 angkatan. Nah angkatannya tambahin. Oh ya, siap. Nah setelah Pariadi itu enter Bapak Tony Syarif ya. Siap Pak. Saya note dulu ya Pak. Boleh, boleh. Ya, terus. Oke, ini lewat saja dulu kalau Daftar daftar isi, isi ya, daftar legitimasi, tabel, daftar gambar nanti disesuaikan lah ya. Itu tuh juga kadang-kadang ini apa? Ya. Nah, ini nih Mas, siap. eh, beberapa penguji ya, Mas Dimas sangat concern dengan penulisan ya. Jadi usahakan rata kiri kanannya dirapikan Mas ya. Siap Pak. Saya note ya Pak. Ya, kasih catatan rata kiri kanannya dirapikan. Oke, lanjut saja, lanjut. Lanjut. Mas, pantesan saya pusing, saya lupa kacamata sebentar ya. Tahan dulu, tahan dulu. Ya Pak. Coba ke atas lagi dikit, Mas, ke atas lagi. Siap. Nah, udah cukup.
Ya, boleh ke bawah. Cuk, tahan dulu. Nah, ini udah masuk ke ini ya, sudah masuk ke isu yang diangkat ya, Mas ya? Sedikit-sedikit sudah menyinggung isunya, Pak, di sini. Nomor 1 ini digitalisasi dan standarisasi prosedur keamanan menyediakan pedoman operasi. Nah, ini yang kedua meningkatkan kecepatan respon, pas respon dan akurasi data. Oh, jadi ini 1, 2, 3 ini mencerminkan isu yang diangkat yang di belakang itu ya? Betul, Pak. Oke. Oke, 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 oke. Tujuan aktualisasi. Nah, gini, karena tujuan aktualisasi itu sebetulnya membahas satu isu ya. Sebetulnya kan aktualisasi ini menyelesaikan satu isu. Jadi tidak usah semuanya disampaikan di sini ya. Tidak disampaikan karena isu-isu yang tidak terpilih itu tidak dibahas ya, tidak dibahas dan tidak diselesaikan. Jadi nanti oleh Mas Dimas diformulasi lagi, tujuannya umum saja dulu ya, Oh, tujuannya siapa? umum saja ya, dan apa namanya, nggak usah nyenggol juga kepada tujuan isu yang diangkat, umumnya aja. Jadi yang tadi saya sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang terjadi di lingkungan rutan atau imigrasi gitu ya. Siapa? Oke Mas, langsung Mas ke bawah. Nah, iya siap. Nah, kalau bisa nanti bab 2-nya di lembar terpisah Mas ya. Siapa? Jadi itu diturunkan. Jadi bab 2 ini mengawali halaman baru ya. Siap. Baik, turunkan lagi Mas. Sambil kalau ada waktu nanti terus turunkan Mas. Kalau ada waktu nanti yang tipe-tipenya diperbaiki, terus turunkan. Oke, ini mah aman. Terus, 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 terus. Oh ya, itu tahan, tahan. Ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas, ke atas lagi. Memang Bangil bukan Bangli ya, Bukan, Pak. namanya. Bangil memang. Oh, kalau Mas Bangli mah berarti di Bali Bangil. ya. Saya kira salah, salah Kalau ketik. Bangli di Bali, Pak. Eh, ya, jadi gini, mengingatkan kepada teman-teman semua, kalau teman-teman mendapatkan referensi dari tulisan terdahulu, hati-hati dengan copy paste-nya ya. Pernah ini ada kejadian, sebetulnya Mas Dimas ini tugasnya di rutan kelas 2 Bangli, teman-teman semua mengangkat dari dan fokus-lokusnya ya. Lanjut Mas. Oke, saya kira aman. Ya sip. Wah ganteng juga nih di fotonya mah. Beda dengan di layar Zoom nih. Lanjut Mas. Lanjut, 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 lanjut. Wis, mantep ini. Ini siapa Mas? Mentor saya, Pak. Bapak Asidya Bayu. Pimpinan langsung? Betul, pimpinan langsung, Pak. Oh iya, siap. Lanjut Mas. Ya terus, 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 terus. Ya, ininya aman sih, ininya aman. Ini mah umum lah. Nah, bab 3 juga sama nanti turunkan di halaman yang baru ya, Mas Dimas. Oh ya, satu lagi nih Siapa? mumpung mumpung ingat ya. Teman-teman, karena sesi seminar rancangan ini sudah dekat ya, tinggal seminggu lagi. Teman-teman mulai proaktif komunikasi dengan mentor ya. Jadi mudah-mudahan mentornya bisa hadir ya, mudah-mudahan bisa hadir dimanapun beliau berada ya. Syukur-syukur dalam kondisi yang memang santai ya, santai artinya berada di kantor dan siap menemani teman-teman. Kenapa? Karena nilainya akan beda ya, nilainya akan beda. Ketika mentornya hadir meskipun secara Zoom,
dengan tidak hadir sama sekali gitu. Nah, kalau secara daring ini sebetulnya Bapak Ibu mentor ini sebetulnya bisa hadir gitu ya dimanapun karena bisa terhubung dimanapun gitu ya posisinya. Nah harapannya begitu. Kenapa nanti di seminar itu kan peran mentor itu memberikan penguatan ya, memberikan penguatan kepada rancangan aktualisasi yang disusun oleh peserta. Makanya mulai sekarang nanti dikomunikasikan, dipastikan karena memang panitia penyelenggara pun nanti akan mengkonfirmasi kepada teman-teman ya Mas Bagus ya. Siap, Pak. Bagaimana kehadiran mentornya kalaupun pada situasi kegiatan gitu ya, pada situasi kegiatan di luar dan sebagainya, ya minta tolonglah, mohon Pak nanti perkenannya Bapak ikut saja gitu. Perkara nanti ikutnya semi pasif nggak apa-apa. Misalkan off kamera karena sedang rapat dan sebagainya, tetapi saat memberikan penguatan kan nanti bisa bicara toh nggak lama. Dari seminar itu ya, dari seminar yang durasinya 45 menit per peserta, itu kasarnya mentor bicara semenit 2 menit juga nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi nanti diupayakan agar mentornya bisa hadir meskipun secara online untuk memberikan penguatan. Bagus lagi nanti kalau memang waktunya kebetulan sedang luang ya bisa hadir secara penuh ya dari awal sampai akhir. Kalau saya sebagai moderator memberikan kesempatan 2 kali. Jadi gini, nanti kan saya buka per sesi ya, per sesi acara teman-teman, lalu saya persilahkan kepada peserta untuk menyajikan apa, mempresentasikan tayangan ya, tayangan PowerPoint. Nah, nanti teman-teman jangan lupa tuh nanti di seminar rancangan itu ya, teman-teman sebelum presentasi biasalah pembukaan dulu, terus menyapa dulu ya, menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada mentor yang hadir ya. Kemudian menyapa kepada penguji ya dan mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Baru nanti teman-teman menyuguhkan ya, menyuguhkan PowerPoint atau mempresentasikan rancangan aktualisasi ya. Nah, teman-teman juga saya berharap nanti tetap dijaga komunikasi saat seminar ya, tetap dijaga komunikasi saat seminar. Apapun yang disampaikan oleh penguji, jadi teman-teman ikuti ya, ikuti ya. Insya Allah penguji itu memberikan penguatan kok, bukan bertanya dalam arti akan merubah gitu, akan merubah apalagi menjatuhkan, tidak insya Allah. Anggaplah penguji itu adalah coach kedua atau coach pertama juga nggak apa-apa. Misalkan penguji itu coach pertama, saya coach kedua nggak apa-apa. Bagi saya tidak masalah. Yang penting penguji hadir itu akan memberikan penguatan. Jadi teman-teman sebetulnya secara psikologis jangan takut, jangan khawatir ya dengan ujian atau seminar rancangan evaluasi itu, justru harusnya senang ya. Karena nanti akan mendapatkan ilmu dan tambahan wawasan dari penguji di luar saya ya. Nah, jadi nanti akan ada sudut pandang yang berbeda, akan ada penguatan dan sebagainya. Jadi santai saja. Lanjut Mas Dimas. Nah, sekarang Mas Dimas silakan dipresentasikan ya dari mulai bab 3 ini. Isi, Pak. Di sini saya mengangkat 3 isu, Pak. Yang pertama adalah potensi konflik kepentingan dalam pelayanan WBP. Yang kedua adalah belum optimalnya digitalisasi SOP di lingkungan rutan. Dan juga isu ketiga keterbatasan kompetensi literasi digital untuk petugas rutan, Bapak. Ya. Kemudian di sini saya penetapan core isu menggunakan teknik APKL dan didapati isu kedua yaitu belum optimalnya digitalisasi SOP di lingkungan rutan adalah isu yang cocok untuk diselesaikan dalam waktu singkat ini. Kemudian saya mengidentifikasi penyebab core isu menggunakan teknik fishbone. Bisa dilihat untuk diagram fishbone-nya. Maaf Pak, kalau kecil. Oke, bisa udah kelihatan. Kemudian untuk gagasan kreatif penyelesaian core isu di sini saya membuat yaitu ISOP Pocket, Bapak.
Jadi ISOP digitalisasi, proses. betul, digitalisasi prosedur kerja melalui integrasi penyimpanan awan atau cloud storage dan juga QR code di titik-titik strategis di rutan Bapak. Keren, 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 keren. Ini baru atau melanjutkan, Mas? Ini baru, Pak. Baru, bagus, bagus, bagus. Ya, lanjut. Untuk manfaatnya di sini bagi instansi yaitu tersedianya akses prosedur kerja yang instan dan praktis, kemudian meningkatkan efektivitas deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, mewujudkan standarisasi tindakan pengamanan dan juga mendukung akselerasi program Smart Prison, Bapak. Ya, Yang kedua itu bagi masyarakat dan juga pemangku kepentingan lain, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan, meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak warga binaan masyarakatan, dan juga peningkatan kepercayaan publik, Pak. Dan untuk bagi saya sendiri, yaitu peserta Latsar, itu mengembangkan kompetensi literasi digital, juga mempraktikkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan memberikan kontribusi inovatif yang berkelanjutan bagi organisasi. Kemudian di sini adalah metrik rancangan aktualisasi. Kegiatan dalam habituasi nanti saya membaginya menjadi 5 kegiatan, Pak, yaitu inventaris, inventarisasi dan digitalisasi, kemudian klasifikasi dan upload ke penyimpanan awan, yang ketiga pembuatan QR code unik, yang keempat pemasangan label QR code di titik-titik strategis, dan yang terakhir adalah sosialisasi singkat dan demonstrasi. Kemudian ini adalah rekapitulasi nilai berakhlak dari program yang saya buat, Pak. oke. Kemudian untuk rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi ini masih belum saya buat, Pak. Soalnya masih belum tentu tanggalnya untuk habituasinya tanggal berapa sampai berapa. Ya, nggak apa-apa. Eh, sudah, Mas Dimas? Sudah, Pak. Tuh, Sudah ya, catat. baik. Mundur saja, biar nggak lar. Nah, dari sini dulu. Dari tadi jadwal. Nanti jadwal menyesuaikan tentunya ya dengan kegiatan yang sudah direncanakan dari mulai inventarisasi sampai sosialisasi singkat dan demonstrasi. Nanti silakan disepakati dengan pimpinan dan tim ya kapan apa alasannya, nanti tinggal disesuaikan, nggak apa-apa. Ke atas lagi, Mas. Nah, ini menurut saya ini nilainya masih terlalu kecil ya, terlalu kecil. Sementara tadi Mas Dimas merancang bahkan di satu kegiatan itu ada sampai 3 tahapan ya. Betul, Di Pak. mana tadi? Nah, contoh nih, contoh nomor 5 saja, nomor 5. Nomor 5, izin sosialisasi. Nah, izin sosialisasi itu berkaitan dengan berorientasi pelayanan. Nah, setiap kegiatan beserta tahapannya ini adalah rangkaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya. Ini kan yang dirancang oleh Mas Dimas ini sesuatu yang bagus banget ini. ISOP Pocket itu ya. Ini kan dalam arti memberikan pelayanan terbaik ya melalui penyesuaian atau SOP apa namanya? Pembaharuan SOP begitu. Jadi berorientasi pelayanan itu akan terkait kepada semua tahapan kegiatan ya. Terus simulasi cara scan QR code kepada rekan sejawat. Nah, nanti oleh Mas Dimas dikoreksi lagi ya. Jadi intinya setiap tahapan kegiatan itu masing-masing ya aspek berakhlaknya. Jadi ini harmonis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan ini masuk yang mana? Masuk yang izin atau masuk yang simulasi atau masuk yang meminta umpan balik kepada pengguna ya. Jadi aspek berakhlak itu pada setiap tahapan ya. Nah, makanya bisa jadi nih harmonis, kolaboratif, berorientasi pelayanan ini jadinya kali 3 ya, kali 3. Mungkin ini yang dimaksud adalah harmonis kepada izin sosialisasi, kolaboratif kepada izin sosialisasi,
berorientasi pelayanan kepada izin sosialisasi. Nah, yang duanya simulasi dan meminta umpan balik itu belum ya. Jadi terpisah Mas ya. Terpisah. Siapa? Oke, nah contoh nih. Harmonis membangun komunikasi kondusif saat berbagi ilmu pada tahapan izin sosialisasi masuk, sepakat saya. Terus kolaboratifnya bersinergi dengan seluruh tim pengamanan pada izin sosialisasi masuk. Berorientasi pelayanan tadi sudah saya bahas masuk. Nah, tinggal yang kedua nih. Yang kedua nanti kita bahas ya. Simulasi cara scan QR code kepada rekan sejawat. Harmonis, berorientasi pelayanan masuk. Terus akuntabel, terus kompeten masuk, kompeten ya. Terus adaptif masuk ya, karena bisa jadi misalkan Mas Dimas ini mengangkat SOP Pocket ini karena telah belajar dari instansi lain atau dapat masukan dari rekan-rekan terkait dengan pembaharuan SOP ini. Adaptif juga masuk, terus loyalnya silakanlah. Yang penting setiap tahapan kegiatan aspek berakhlaknya berbeda Mas ya. Jadi ini kalau 3 tahapan kegiatan kali 3 saja sudah 9 ya. Nanti sama Mas Dimas ditambahkan dilengkapi lagi. Lalu Mas, satu lagi untuk tabel ini tambahkan kaitan dengan agenda 3 ya. Coba ke atas. Baik, Pak. Coba ke atas. Terus ke atas, terus di awal banget. Di awal banget tadi di awal banget tabel. Jadi ini sebelum kontribusi terhadap tujuan organisasi, sebelum ini teh kontribusi visi misi kali ya, visi misi organisasi. Nah, ada tabel tambahan keterkaitan agenda ketiga yang Smart ASN dan manajemen ASN itu ya. Jadi tabelnya tuh ada 5 kegiatan, tahapan kegiatan, output, lalu keterkaitan dengan agenda 2 ini kan berakhlak, terus keterkaitan dengan agenda 3 tambahkan ya Mas ya. Baik, Pak. Nah nanti bahkan setelah rancangan bakal ada tambahan lagi tabel kolomnya yaitu waktu ya. Nanti di tahapan kegiatan pertama ini konsultasi dengan mentor ada kolom khusus kaitan waktu tanggal berapa bulan apa, terus mencari dokumen tanggal berapa bulan apa. Itu saja sih Mas. Ke atas lagi Mas. Ke atas lagi. Ini idenya udah bagus banget. Nah, cuman satu lagi nih Mas ya, satu lagi Mas. Terus ke atas. Setelah fishbone dan seterusnya itu saya sepakat. Cuman yang atas terus ke atas di deskripsi isu. Terus nah, di deskripsi isu ini meskipun ada isu-isu lain yang tidak diangkat, tidak dipilih, jadi tetap Mas Dimas munculkan analisis dampaknya ya. Kalaupun di sini sudah muncul, oleh Mas Dimas dikasih judul kecil lagi ya, dampak gitu ya, ketika isu ini tidak diselesaikan. Terus pihak terdampak begitu ya. Nanti dikasih sub judul di setiap isu-isu ya Mas ya. Baik, Pak. Lalu narasi isu Mas, lalu narasi rumusan isu mana tadi? Nah nih contoh nih isu kedua ya. Belum optimalnya digitalisasi SOP di lingkungan rutan. Ya sudah betul ya. Jadi ada kalimat negatif lalu fokus dan lokus. Itu saja Mas Dimas ya. Baik, Pak. Yang lain-lainnya terutama isu yang diangkat dengan gagasan isunya ini bagus banget ya. Ini bagus banget. Silakan dilanjutkan. Kalau Mas Dimas bisa Canva, ya ini sekali lagi nih saya sarankan beberapa penguji concern di situ di aspek tampilan begitu supaya laporannya menarik, apalagi PowerPoint ya. Oke Mas Dimas, ada yang belum ditanyakan dari Mas Dimas? Kalau dari saya itu, Pak, untuk penggunaan Canva itu untuk metode papannya atau lapornya ini, Pak. Kenapa? Untuk penggunaan Canva-nya itu untuk paparan PowerPoint paparannya, toh, Pak? Dua-duanya. Jadi Oh, si dua-duanya. PowerPoint-nya juga ininya apa namanya
laporannya ya, Laporan. laporannya. Itu. Kalau memungkinkan ya, kalau Mas Dimas bisa ya. Kalau PowerPoint ini mah apalagi, wah sudahlah, nanti sekeren mungkin lah ya. Karena itu akan menjadikan nilai-nilai tambah buat teman-teman. Oke Mas Dimas, kalau tidak ada lagi kita close dulu ya. Masih ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan Mas Dimas? Masih ada? Cukup, Pak. Oke, Cukup. kita oplos ya. Wah, saya udah makin tenang nih, satu-satu sudah saya sisir. Mudah-mudahan nanti tanggal 2 Maret itu udah siap tempur ya. Ini yang belum silakan. Mas Radit belum ya? Mas Radit sudah presentasi? Izin sudah Pak, dua Sudah ya? pertemuan yang sebelumnya. Iya. Ya, yang belum siapa nih? Mangga yang belum, ayo silakan. Mas Cahyo belum ya? Izin belum, Pak. Ya silakan Mas Cahyo. Kita lihat punya Mas Cahyo. Sebelum tanggal 2 ada pertemuan lagi nggak, Kak Reni? Izin Pak, izin lihat jadwal dulu. Oh, Mas Afif, Pak Joko yang kirim HKS, Mas Afif yang kirim Bapak. Soalnya HKS-nya dipinjam di mau dipakai dan Hmm. Izin apa sudah terlihat, Pak? Ada? Nggak ada? Apa ini terakhir? Ini terakhir di hari ini, Pak. Izin. Terakhir hari ini ya? Nah, kalau hari ini terakhir, kalau teman-teman sepakat nih ya, kalau teman-teman sepakat, saya siap meluangkan waktu ya, entah itu di hari Jumat, Sabtu, atau Ahad pun nggak apa-apa ya, untuk lebih menguatkan lagi ya, untuk lebih menenangkan persiapannya. Kalau perlu nanti kita simulasi ya. Jadi simulasi bermain peran begini. Oh, misalkan Kak Reni sebagai moderator ya, terus Mas Gempur nanti sebagai penguji ya, terus Mas Dimasnya nanti sebagai mentor ya, nanti pesertanya misalkan Mas Radit. Wah, nanti kita simulasi bareng 2 atau 3 putaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa merasakan atmosfer rancangan evaluasi, rancangan aktualisasi ya, dengan penyesuaian waktu. Jadi nanti Mas Radit sebagai peserta bisa mengukur tuh untuk tayangan yang Mas Radit buat betul nggak nyampe di 15 menit. Nah gitu ya. Nanti kalau teman-teman bersedia nanti Kak Reni kabarin ya. Kak Reni kabarin, Pak ini teman-teman sepakat mau ada sesi tambahan begitu ya, sesi tambahan di nanti dibicarakan dulu. Kalau oke, saya siap, nanti tinggal nyari waktu yang pas, yang teman-teman siap. Kita simulasi minimal 2 putaran lah, minimal 2 putaran. Dan syukur-syukur 3 putaran, setelah itu nanti Senin kita seminar, jadi teman-teman sudah ada bayangan ya. Kalau memang ini hari terakhir. Mas Cahyo, silakan dilanjutkan. Izin, Pak. Izin apa sudah terlihat, Pak? Menjelang. Sudah muncul sih ininya, itunya apa? Share-nya tapi belum muncul tayangannya. Ya, sudah Mas, silakan disampaikan. Ini dari awal, Pak. Boleh ya, kita spill ya. Jadi Di awal nih udah berdasarkan masukan dari Bapak, ada beberapa yang harus saya revisi sih.
Oke, Ternyata. siap. Nah, ini dari pernyataan keaslian itu sudah ada judul ya, Bapak? Apa gimana? Ya, nanti dihilangkan dulu judulnya ya. Oh, berarti dari keaslian naskah itu belum ada judul ya? Ya, dihilangkan dulu judulnya. Lalu ini surat persetujuan seminar. Nah, nanti itu pun sama, nanti judulnya dihilangkan aja dulu. Pokoknya sebelum bab 3 mah jangan bicara judul saja dulu ya. Siap, Bapak. Kata pengantar juga nanti saya revisi, Bapak. Oh ya. Oh ya, teman-teman yang sudah menerima tanda tangan dan NIP dari saya silakan di-share ya. Supaya nanti ditiru saja, tanda tangannya ditiru saja. Saya kemarin kirim ke siapa ya? Ke Mas siapa saya lupa. Nanti Siap di-share. saya, Bapak. Nah, ke Mas Yogi, oh ya, ke Mas Yogi ya. Nanti Mas Yogi share ya di grup. Izin Bapak, untuk tanda tangan itu sebaiknya basah apa boleh ditempel? Kalau bisa, kalau misalkan ditempel pun nggak apa-apa. Yang penting sayanya udah ACC nggak apa-apa ya. Oh ya, nah ini nih di apa namanya? Di apapun termasuk di kata pengantar. Jadi Mas Cahyo dihilangkan dulu judulnya. Baik. Terus untuk ucapan terima kasihnya tadi ya bisa mau ditambahkan sekarang boleh? Silakan diketikkan. Boleh, Bapak. Bisa sambil diketikkan nggak Mas Cahyo? Pertama tadi siapa, Bapak? Bisa sambil diketik diperbaiki sekarang bisa apa atau nanti saja? Boleh nanti saja, Bapak. Ya diketikkan ya. Bapak Dr. Anas Riyadi MSI. DRS Riyadi koma M besar titik SI. Ya. Oh sorry, sebelum Bapak Dr. Anas Riyadinya kepala ya, terima kasih kepada kepala Pusjar sebelum Mbak betul itunya maksudnya sebelum kata Bapak nggak usah lagi nambah itu nomor. Nah, sebelum kata Bapak disitunya kepala langsung aja kepala Pusjar nggak usah pakai terima kasih lagi. Kepala Pusjar SKPAN Lembaga Administrasi Negara gitu. Di saya belum muncul perbaikannya, di Mas Cahyo udah ya? Betul, Pak. Ini agak delay. Delay ke saya. Nah intinya gitu. Nomor satunya Kepala Pusjar SKTAN Lembaga Administrasi Negara Bapak Dr. Anas Riyadi MSI. Nomor 2-nya ya Koordinator Layanan saya ketikkan di ya oke lanjut Koordinator Layanan Pelatihan dan Pengembangan. Pusjar SKTAN. SKTAN-nya disambung ya, Mas ya? jangan dipisah. SKTAN Lembaga Administrasi Negara. Disingkat apa ditulis, Bapak? Dipanjangkan kalau Lembaga Administrasi Negaranya. Lembaga Administrasi Negara
Bapak Tony Syarif. Nah, nanti teman-teman yang lain sesuaikan ya. Syarif, SPD, titik koma MM. Ya, jadi yang nomor 1 pun sesuaikan Mas. Pusjar Eskatan, Lembaga Administrasi Negara ya. Eskatannya disambung. Oke ya. Sekarang ke bawah Mas. Ke bawah. Kita lihat bab 1, bab 2, bab 3-nya. Delay ya Mas ya? Ke saya delay. Iya Pak, delay. Mas, saya udah bikin PowerPoint ya? Sudah menyicil loh Pak. Sedang bikin ya? Ya. Oke, terus Mas. Bergerak saja, ini sudah bagus. Nah, ini juga sama ya. Jadi nanti di bab 1 di tujuan itu yang kaitan dengan judul, kaitan dengan isu yang diangkat, terlebih lagi gagasan kreatifnya, sama Mas Cahyo dihilangkan dulu jadi narasi umum dulu ya. Baik Pak. Nah, nanti nggak apa-apa setelah ini saja, nanti sama Mas Aryo di ini. Biar tenang nanti kerjainnya. Kemudian, nah, oke, profil ya. Izin Bapak Lanjut ke untuk bawah. definisi ini saya cari di websitenya kantor imigrasi masih ikut prima Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Definisinya kementerian. Nggak apa-apa. Ke bawah lagi, Mas. Ya, struktur. Nah, nanti tadi yang awal tadi, yang profil organisasi, kalau bisa kantornya Mas Dimas dimunculkan gambarnya ya. Di awal tadi. Nanti tambahkan foto kantor, bagus lagi ditambahkan lagi foto ruang layanan Mas Dimas ya. Jadi kami yang membacanya tuh ada gambaran oh ini loh ruang layanan tempat Mas Dimas bertugas. Nanti di sini nih dimunculkan ya. Nanti aja nyusul Mas, nyusul aja nanti. Oke. Terus ke bawah. Iya, terus ada SKP bagus. HP-nya 3 gambar Bapak. Gak apa-apa. Oh ini ini Pak mentornya ya? Bukan, ini salah satu struktural di kantor saya. Salah satu apa? Pejabat struktural di kantor Bapak. Oh gitu. Ya, iya. Sebentar. Pak Julfikar Sidik ini, Pak Gatot ini siapanya mentor Mas Cahyo?
Jadi Bapak Gatot ini apa ketua ZI di kantor saya, Ketua ketua ZI ZI. Integritas. Oh gitu. Ya boleh boleh. Siap. Nah, ini lewat saja dulu Mas. Lewat sampai selesai lewat terus bab 2. Ini sudah betul apa untuk outline-nya. Nah, ini kan manajemen ASN dan smart ASN ini agenda 3 ya. Jadi nanti di matrik rancangan nanti ditambahkan kolomnya. Nanti di bab 3 nih. Ya, lanjut Mas. Ya, silakan. Sekarang untuk bab 3 ini Mas Cahyo spill ya, silakan. Baik, ini saya mengambil 3 isu Bapak. Yang pertama itu lemahnya manajemen alur pembawaan paspor yang datang rolo awal dari jadwal jam antrian paspor pada unit layanan paspor. Lalu data visual terlampir. Lalu yang kedua, tingginya frekuensi pertanyaan berulang dari pemohon akibat belum optimalnya media informasi visual. Data visual terlampir. Lalu yang ketiga, belum tersedianya fasilitas atau hospitality dasar seperti air minum mineral gratis atau cemilan ringan bagi pemohon yang sedang menunggu antrian di ULP Pasar Atom. Ini foto ruang layanannya, Bapak. Lalu untuk penetapan core isunya, saya menggunakan teknik USG. Seperti teman-teman lainnya, Bapak, saya memakai kuesioner. Nah, nilai ini saya ambil dari rata-rata jumlah yang diisi oleh responden, Bapak. Dapatkan nilai tertinggi, yaitu tingginya frekuensi pertanyaan berulang dari pemohon akibat belum optimalnya media informasi visual. Lalu ini fishbone. Saya memakai metode fishbone untuk menentukan penyebab akar masalahnya. Ada material, pertama material, tidak adanya banner informasi paspor, kurangnya infografis icon yang mudah dipahami cepat, mesin, TV di ruang tunggu tidak dimanfaatkan untuk edukasi, belum ada pengaturan pemutaran video otomatis. Metode informasi masih didominasi penjelasan manual oleh petugas, belum ada arahan bagi pemohon untuk membaca media mandiri sebelum ke loket. Lalu kebiasaan pemohon bertanya langsung tanpa membaca instruksi, sebagian pemohon masih kesulitan mengoperasikan aplikasi e-paspor secara mandiri. Lalu penyelesaian core isunya, nulis mengintegrasikan 2 instrumen informasi utama, yaitu pemanfaatan TV, karena di unit layanan paspor itu ada TV, Bapak, tapi belum dimanfaatkan. Siap. Jadi lebih ke mengoptimalkan sarpras yang ada sih. Oke, Sama pembuatan banner mungkin. siap. Banner panduan langkah-langkah paspor. Lalu ini manfaat gagasan penyelesaian core isu. Bagi penulis, gagasan ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Bagi ULP Pasar Atom sendiri, gagasan ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi alur pelayanan dan efektivitas kerja pegawai. Bagi pemohon, kemudahan akses informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Dan bagi pemerintahan, bagi birokrasi, menciptakan terciptanya birokrasi yang modern dan profesional. Lalu ini matriks rencana aktualisasi. Ada 5 kegiatan, Bapak. Yang pertama, persiapan dan konsultasi. Lalu
Yang kedua, pengumpulan bahan dan penyusunan konten. Yang ketiga, produksi media, video, dan banner. Yang keempat, implementasi dan aktivasi media. Lalu yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Sinyal saya kali ya, delay Mas. Di saya apa di kalau di teman-teman tayangan Mas Cahyo delay nggak? Mohon izin tidak Pak, Bapak, lancar Bapak. Oh, sekarang udah berlaku. Berarti di saya ya. Lanjut Mas Cahyo. Mohon maaf. Lalu ini rekapitulasi nilai ASN berakhlak dengan jumlah mata pelajaran 72, Bapak. Oke. Terakhir jadwal ya. Siap. Baik, kita sisir satu persatu dari bawah dulu ya, dari bawah dulu. Ini terima kasih Mas Cahyo sudah merencanakan terkait dengan waktu pelaksanaan pada 5 ya Mas Cahyo ya? Siap, Bapak. Ada pada 5 kegiatan. Oke. Kemudian pada matrik juga ini terima kasih sudah muncul kaitan-kaitan aspek nilai berakhlak pada setiap tahapan kegiatan dengan nilai 72 ini menurut saya cukup tinggi ya, cukup tinggi bagaimana Mas Cahyo mencoba menganalisis ya, menganalisis aspek apa saja yang berkaitan dengan setiap tahapan kegiatan. Ke atas lagi Mas. Ke tabel ini tapi yang paling atas. Yang nomor 1. Yang paling atas. Yang paling atas terus delay di saya belum. Ya sambil nunggu ya, sambil nunggu tayangan Mas Cahyo. Setelah Mas Cahyo presentasi, kita coba simulasi ya, kita coba simulasi ya. Jadi nanti yang belum presentasi siapa, yang sudah berperan sebagai mentor, penguji dan coach ya. Di Mas Cahyo sudah di tayangan nomor 1? Sudah, Bapak. Di saya belum, ampun dah. Oh iya, sinyal ini sinyalnya kurang. Iya, spotnya. Nah, udah sip, udah muncul. Ini materi kerancangan aktualisasi ya. Jadi yang setelah nomor ini, kolom yang pertama ini adalah kegiatan, bukan tahapan kegiatan ya Mas ya. Silakan ganti karena ini fatal. Persiapan dan konsultasi itu kegiatan. Kegiatan, Bapak. Itu kegiatannya dihilangkan. Nah, baru apa? Deskripsinya nggak usah dicantumkan di atas ya. Di situ tahapan kegiatan saja. Tahapan kegiatan ya. Tahapan kegiatan ya. Terus ya itu satu menyiapkan draft konsep konten video banner. Outputnya di tahapan kegiatan ini outputnya langsung 3 Mas ya? Iya, Bapak. Apa-apa? Ini keterkaitan dengan ASN berakhlak sudah ada, keterkaitan dengan agenda 3 sudah ada.
visi misi. Nah, ini kendala solusinya hilangkan dulu ya. Bisa, Bu. Kendala solusi karena kita belum melaksanakan kegiatan. Jadi kolom kendala solusi nanti hapus. Coba ke bawah lagi, Mas. Nanti buang aja kolom itu, nanti buang ya. Bisa. Kolom kendala solusi itu nanti buang. Coba ke bawah. Saya pengen lihat tahapan. Oke, tahap kedua. Ya, saya kira cukup ya. Tahapan kedua, terus berikutnya, terus. Tahapan ketiga, Pak. Terus, nah, sampai 3 ya. Wah, luar biasa tuh. Setiap tahapan ada 3. Nah, ini tentunya dengan memunculkan 3 tahapan kegiatan atau lebih, ini akan berdampak kepada penjelasan dari masing-masing tahapan, Mas Cahyo ya. Karena setiap tahapan itu pertama ada bukti atau output, kemudian Mas Cahyo harus menganalisis aspek-aspek apa saja yang berkaitan dari nilai berakhlak, juga bagaimana Mas Cahyo mendeskripsikan ya kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, visi misi. Jadi akan banyak ya. Tapi silakan saja. Kalau memang Mas Cahyo setelah menganalisis bahwa memang dari setiap kegiatan itu tahapannya bisa sampai lebih dari 2 bahkan sampai 3 ya nggak apa-apa. Yang pasti ini nanti kolom khusus kendala solusi dibuang Mas Cahyo ya. Saya kira itu saja Mas Cahyo. Apa? Oh ya, ke atas Mas, ke atas di isu. Saya lupa tadi. Coba lihat isu yang diangkat di tabel ini, ininya, USG-nya. Di tabel USG. Nah, ini tabel USG kan. Di USG isu pemenang adalah yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, Pak. Sorry, yang nomor 1-nya itu nomor 2 ya. Tingginya frekuensi pertanyaan berulang dari pemohon akibat belum optimalnya media informasi visual. Supaya lebih clear terkait dengan narasi isu, Mas ya, rumusannya sama dengan yang pertama nih. Jadi lemahnya manajemen alur pemohon yang datang terlalu awal dari jadwal jam antrian pada unit layanan paspor. Nah, jadi lokusnya betul pada unit layanan paspor. Kalimat negatifnya adalah lemahnya ya, betul. Fokusnya apa? Manajemen alur pemohon yang datang terlalu awal dari jadwal jam antrian M paspor. Itu udah betul. Ini yang ketiga nih, isu ketiga. Belum tersedianya. Nah, itu kalimat negatifnya ya. Fasilitas hospitality dasar seperti air minum, mineral gratis, atau cemilan ringan bagi pemohon yang sedang menunggu antrian, itu fokusnya. Terus lokusnya adalah di ULP Pasar Atum. Nah, ini yang nomor 2 nih yang dipilih oleh Mas Cahyo. Coba narasi isunya diperbaiki ya. Tingginya frekuensi pertanyaan berulang dari pemohon ya gitu. Akibat belum optimalnya media informasi visual mah jangan dulu dimunculkan ya. Jangan dulu dimunculkan. Pertama bisa jadi nanti akibatnya itu setelah dilakukan analisis bukan ini ya, bukan ini bisa jadi. Kedua, ini bisa jadi juga gagasan kreatif, tidak usah muncul di USG Mas Cahyo ya. Tidak usah muncul di USG. Jadi silakan Mas Cahyo dibuat rumusan ulang untuk narasi isu yang pemenangnya seperti apa. Kalau saya bayanginnya gini, tingginya frekuensi pertanyaan berulang ya dari pemohon ya. Tingginya frekuensi. Nah, tingginya frekuensi itu kan kalimat negatif. Jadi artinya si pertanyaan negatif juga sih, tingginya frekuensi pertanyaan berulang dari pemohon. Intinya gini, akibat belum optimalnya media informasi visual itu jangan dulu muncul di sini, Mas. Jangan dulu muncul. Coba dihilangkan dulu, kita rumuskan. Nah, kasih dulu ULP dulu ya, pada unit layanan paspor. Ketikkan di situ. Pada unit layanan paspor Pasar Atum ya. Betul ya, unit layanan paspor Mas ya? Betul.
ULP Pasar Atom. Ini dari saya ya, ini dari saya. Tapi kalau salah silakan Mas Cahyo perbaiki ya dan komunikasikan dengan pimpinan, atau kalau Mas Cahyo bisa menentukan dari sekarang juga nggak apa-apa. Kalau dari saya barangkali gini, masih tingginya. Nah, kalimat negatifnya tuh masih tingginya. Fokusnya kan frekuensi pertanyaan berulang juga udah negatif ya. Frekuensi pertanyaan masih tingginya pengulangan. Nah, atau gitu pertanyaan berulang dari masih tingginya frekuensi pertanyaan berulang dari pemohon pada unit masih tingginya pertanyaan berulang. Ini tuh yang dimaksud pertanyaan berulang tuh di fokus apa ya Mas kalau boleh tahu Mas? Di customer service, Pak. Oh, jadi si customer tuh nanya ulang gitu ya? Enggak, aku mohon. Masih memenuhi customer service. Iya. Ya silakan lah. Nanti sama Mas Cahyo diramu lagi ya. Intinya rumusnya gitu. Kalimat negatif fokusnya apa sih? Yang ditanyakan berulang tuh tentang apa? Misalkan apakah tentang pendaftaran misalkan ya, atau tentang jadwal apalah, saya kurang paham ya. Mas Cahyo yang lebih paham. Misalkan gini. Masih tingginya pertanyaan berulang tentang jadwal kunjungan misal. Nah, itu kan kalimat negatif fokus gitu. Nah, di sini fokusnya juga belum tergambar. Jadi masih tingginya frekuensi pertanyaan berulang dari pemohon ini masih kalimat negatif ya. Jadi ini kalau menurut saya masih kalimat negatif dan lokus. Tapi fokusnya belum muncul. Nah, kayak yang atas nih. Yang atas lemahnya. Nah, lemahnya itu kan kalimat negatif. Fokusnya manajemen alur pemohon yang datang terlalu awal dari jadwal antrian. Nah, itu misalkan fokusnya. Terus yang bawah, belum tersedianya kalimat negatif. Apa yang belum tersedia? Fasilitas hospitality dasar. Nah, itu fokus. Itu betul. Itu yang nomor 3 tuh sudah mencerminkan rumusan isu. Jadi nanti oleh Mas Cahyo di deskripsikan ulang ya. Kalimat negatifnya, fokusnya apa, dan lokusnya mas sudah pastilah. Unit layanan Pasar Atom. Gitu Mas ya? Ya, oke. Kita applause buat Mas Cahyo ya, yang luar biasa ini. Idenya sudah bagus ya. Nah, sekarang ini kita punya waktu sampai dengan, sebentar. Kita punya waktu sampai dengan jam berapa nih, Kak Reni? Sampai dengan pukul 9.30. Siapa? Bapak izin Pak, Siap? minggu ini kami ada jadwal lagi Kamis. Oh, ada? Oh, ya sudah tuh. Kalau ada mah nanti kita simulasi di hari Kamis ya. Siapa? Kita simulasi. Nah, ini terakhir nih karena memang waktunya juga tinggal 25 menit lagi. Siapa yang mau presentasi? Ayo. Biar kita sharingkan bersama. Yang belum nih siapa nih? Yang belum. Karah Madina belum? Sudah? Izin saya belum, Pak. Mas Yogi, silakan Mas Yogi ya. Gas, Mas. Sudah jadi PowerPoint-nya Mas Yogi? Mohon izin masih proses Bapak karena masih terkait tugas dinas Bapak izin. Nggak apa-apa. Kalau begitu yang laporannya saja ya. Izin sudah muncul sudah Bapak. Sudah. Ayo lanjutkan Mas. Berikut pernyataan keaslian naskah rancangan aktualisasi yang sudah kami perbaiki. Coba cover tadi Mas, bentar. Saya asa melihat sesuatu yang cover. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nah, ini nih 2025 tuh tolong ya diperbaiki ya.
Siap Bapak, diperbaiki. Asal melihat yang ganjil ternyata 2025. Ya, lanjut Mas. Oke, ini hasil diskusi kemarin ya. Ini untuk di sini masih belum kami cantumkan Bapak. Disampaikan untuk ini nanti munculkan saja 2 ini ya, 2 Maret kan ya. Siap Bapak. Oke, biar lengkap ya. Nah, tuh tanda tangan saya tuh sudah muncul di punyanya Mas Yogi, nanti teman-teman ikutin ya, ditempel saja nggak apa-apa, tapi harus rapi, jangan belepotan. Kayak Mas Yogi rapi tuh. Ya, sip. Satu, pendahuluan latar belakang. Sorry Mas, tadi ke atas Mas. Kayak ada yang ganjil juga, saya ngelihat ke atas terus. Ke tadi lembar tadi. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oh, oke ya, lanjut. Ya, siap. Sudah kami perbaiki untuk tidak mencantumkan judul, isu maupun gagasan kreatif Bapak. Oke, bagus. Baik di tujuan umum, tujuan khusus maupun di ruang lingkup. Ya, siap. Kalau gitu kita langsung ke bab Untuk ya. bab 2, gambar visual kerutan, kantor kami masih belum dimunculkan Bapak, menyusul. Baik. Visi misinya masih tetap sama seperti yang sebelumnya, tetap mengikuti visi misi Prima. Oke, Mas. Berikut role modelnya adalah parutan kami, Bapak Yuliawan Dwi Nugroho, yang saat ini sudah pindah dinas di Lapas Malang, Bapak. Itu tuh bukan mentor berarti Mas ya? Siap, bukan Bapak. Bukan ya? Siap. Berikut bab 3. Ya, Di silakan sini kami Mas. mengangkat 3 isu. Isu pertama adalah belum optimalnya sarana signet alur pelayanan kunjungan keluarga, yang kami sebut dengan SIGAP pada rumah tahanan negara kelas 2 Bekasi. Adapun yaitu kondisi permasalahan saat ini, dampak apabila isu tidak diselesaikan, keterkaitan dengan agenda 3 maupun manajemen ASN dan smart ASN. Berikut data visual ini. Jadi yang belum tersedia di rutan kami saat ini adalah belum tersedianya papan signet di tiap zona alur pelayanan. Jadi sebagai keluarga pengunjung itu yang baru itu masih bingung Bapak untuk alurnya kemana saja. Jadi masih manual dengan petunjuk dari Oke. petugas. Yang kedua adalah belum optimalnya sistem pengecekan data jumlah dan keberadaan WBP berbasis digital, barcode ataupun link pada rumah tahanan negara kelas 2 Bekasi. Adapun kondisi permasalahan saat ini, dampak apabila isu tidak diselesaikan, keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Berikut adalah data visual yang setelah kami konsultasi dengan rekan senior maupun mentor, kami memutuskan untuk ilustrasi saja Bapak, karena cukup berisiko untuk mohon izin. Isu ketiga adalah belum optimalnya pengawasan area titik buta blind spot menggunakan CCTV oleh petugas pada rumah tahanan negara kelas 2 Bekasi. Berikut kondisi permasalahan saat ini, dampak apabila isu tidak diselesaikan, keterkaitan dengan agenda 3 maupun dalam konteks manajemen ASN dan smart ASN. Berikut data visualnya, yang dimana di titik-titik ini sering terjadi tindak pencurian sesama WBP maupun uang ataupun pakaian begitu.
Untuk penetapan core isu kita menggunakan metode analisis USD, urgency, seriousness, dan growth. Yang dimana ini kami dapatkan poin-poin skor yang kami dapat dari hasil rembukan atau musyawarah baik dengan senior ataupun mentor. Yang dimana menempatkan posisi pertama adalah belum optimalnya sarana signet alur kunjungan di rumah tanah negara. Kelas 2 Gersik yang mendapatkan total perolehan 15. Dari rangkuman isunya maupun dari urgensi, seriousness maupun growth. Dengan demikian isu tersebut kami tetapkan sebagai core isu dalam rancangan aktualisasi ini adalah belum optimalnya sarana informasi visual signet alur kunjungan keluarga di rutan kelas 2 Gersik. Analisis penyebab core isu. Berikut gambar visualnya sudah kami perbaiki untuk menghilangkan kata akibat dan core isu di bagian kepala. Belum optimalnya sarana informasi visual alur kunjungan keluarga di rutan kelas 2 Gersik. Ada 4 faktor dari metode, material, dan misi. Deskripsi core isu terpilih dan kategori penyebab, penjelasan dari diagram fishbone di atas dari aspek manusia, metode, sarana atau material, dan teknologi ataupun mesin. Penyelesaian core isu belum temannya alur kunjungan melalui papan penunjuk visual dan barcode. Gagasan kreatif yang kami lakukan selama masa habilitasi nanti adalah pertama koordinasi dan persetujuan program sigap baik kepada mentor, senior ataupun rekan. Kedua, survei lokasi dan pemetaan alur kunjungan. Ketiga, penyusunan konsep dan desain signet serta barcode baik kepada mentor maupun senior. Keempat, produksi dan pemasangan sarana signet, sarana informasi signet. Kelima, penyusunan laporan aktualisasi sebagai hasil pertanggungjawaban kegiatan. Manfaat gagasan penyelesaian core isu, implementasi inovasi sigap di rutan kelas 2 Gersik. Pertama, manfaat bagi organisasi. Dua, manfaat bagi pegawai. Tiga, manfaat bagi warga binaan. Empat, manfaat bagi masyarakat ataupun pengunjung. Berikut tabel matrik rancangan aktualisasi. Ini tentang kegiatan, tahapan, deskripsi kegiatan, output atau hasil, keterkaitan substansi ASN berakhlak, keterkaitan substansi manajemen dan smart ASN, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Mohon izin untuk output, untuk akibat ataupun kendala belum kami tampilkan karena belum kami laksanakan. Mohon izin. Siap. Hasil dari identifikasi isu yang kami lakukan adalah belum optimalnya sarana informasi pada kunjungan keluarga, belum adanya media panduan digital QR code yang terintegrasi di area pelayanan. Tiga, masih rendahnya pemahaman pengunjung terhadap alur birokrasi kunjungan secara mandiri. Isu yang kami angkat adalah belum optimalnya sarana visual signet. Gagasan pemecahan isu adalah optimalisasi alur kunjungan melalui papan penunjuk visual serta barcode informasi sigap yang secara mandiri bisa ditonton atau dicek oleh pengunjung di rutan kelas 2 Gersik. Berikut tabel rekapitulasi nilai ASN berakhlak dari yang kami lakukan kegiatan 1, kegiatan 2, 3 sampai 5 yang bertotal jumlahkan 44 nilai ASN berakhlak. Dan ini adalah tabel rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi yang akan kami lakukan kemungkinan pada Maret sampai April, Bapak. Iya, siap. Sudah, Bapak. Oke, berarti tinggal rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, Mas ya? Siap, Bapak. Dan PPT-nya belum. Ya, nanti tinggal disempurnakan saja. Secara umum saya sudah melihat punya Mas Yogi juga hasil diskusi kemarin. Dan apalagi sekarang luar biasa nih, saya apresiasi juga Mas Yogi untuk mempresentasikannya. Kita aplaus dulu ya buat Mas Yogi ya. Teman-teman semuanya mudah-mudahan ntar ya yang Mas Yogi tadi apa ya? Coba ke atas Mas, ke atas Mas, ke tapisan isu Mas, ke USG-nya.
belum optimalnya sarana alur kunjungan. Ini tuh gagasan kreatifnya baru Mas ya? Ya Bapak, baru Bapak. Baru, bagus ya kalau baru bagus. Belum optimalnya sarana Signage. Itu dibacanya apa? Signage apa? Signage Bapak. Belum Signage itu optimal. kayak papan holder gitu Bapak. Manual ya? Siap Bapak, Manual. siap fisik Bapak. Fisik ya, oke. Belum sarana itu ya, papan. Alur kunjungan. Oh, jadi untuk kunjungan tuh ada alurnya Mas Yogi ya? Siap Bapak, jadi yang kami rasakan di lapangan itu, tiap pengunjung itu kadang langsung kesasar ke bagian penggeledahan makanan maupun langsung kesasar ke bagian pendataan sebelum mereka melakukan registrasi ulang, Bapak. Oh gitu. Jadi Ya. terjadi penumpukan di suatu titik area yang dimana petugas sendiri kan sibuk, jadi mereka kurang tahu apa keperluan mereka. Jadi ketika kita tahu ternyata mereka masih baru, dan Iya, itu iya, iya. terkendala, Bapak. Ya. Jadi gagasan kreatifnya Mas Yogi membuat Papan apa ya? signage, Bapak. Ya, itu ya pakai TV itu. Siap langsung pakai holding Bapak. Jadi kita terapkan tiap zona itu mau ada papan holding Bapak. Agar Oh, fisik tidak ada fisik juga gitu ya? siap fisik juga. Nanti di salah satu papan fisik juga kami sediakan barcode untuk pengunjung dapat mengeceknya secara langsung atau mandiri, dan kami langsung sediakan videonya secara mandiri Bapak. Oh, Video jadi nanti contohnya. yang dipasang itu nanti akan di beberapa titik gitu, Mas? Siap. Total ada 7 titik dan 1 titik tambahan sebagai papan barcode Bapak. Oke, oke, siap, siap, siap. Terima kasih. Saya jadi dapat gambaran. Mas Yogi lanjutkan ya perjuangannya ya. Siap Bapak. Terima kasih. Apa namanya? Saya sudah tenang, tinggal menyempurnakan. Ini sudah bagus sih, sudah bagus banget. Dan PowerPoint-nya ya. Siap Bapak. Oke, silakan stop share Mas Yogi. Siap, terima kasih banyak Bapak. Ada yang belum nih lumayan lah. Ada yang belum tapi 10 menit saja nggak apa-apa ya. Ada yang belum silakan. Kak Jahra sudah? Siap, sudah Bapak. Sudah ya. Yang belum silakan. Siapa yang belum? Kak Rofila sudah? Izin belum Bapak, tapi Oh iya, laptop Kak saya Rofila. nggak bisa share screen ini. Nah, iya ya Kak Rofila ya. Nggak bisa Iya. share screen Pak, laptopnya ini Pak. Oh, nggak bisa share screen. Kak Rofila kirim dong ke saya. Ya. Tapi masih belum jadi Pak, metriknya gimana? Oh, boleh. Nanti kalau dilengkapin dulu, setelah itu kirim ke saya ya. Siapa Jadi Pak? misalkan sekarang nggak presentasi juga, yang penting saya bisa koreksi ya. Siapa Pak? Baik, kalau tidak ada lagi ya kita akhiri pertemuan ini ya. Nah ini tadi untuk saya baru keingatan nih untuk Mas Cahyo ya. Mas Cahyo mana? Kalau pertanyaan berulang itu, kalau menurut saya nih Mas Cahyo ya, kalau pertanyaan berulang tuh saya kira wajar-wajar saja sih ya, wajar-wajar saja. Kadang-kadang namanya manusia ya, sudah dikasih informasi pun masih yang bersangkutan nanya ya, masih juga nanya. Mungkin satu terkait dengan faktor usia begitu ya, terkait dengan latar belakang pendidikan. Jadi informasi yang sudah kita sampaikan itu belum bisa ditangkap ya, belum bisa diserap oleh pengguna layanan, mungkin begitu ya, mungkin begitu. Atau bisa jadi dari aspek SDM-nya misalkan ya, dari aspek SDM yang memberikan penjelasan yang kurang efektif begitu ya, sehingga si pengunjung tuh belum puas lah mendapatkan informasi. Nah, pertanyaan berulang ini mungkin kaitannya dengan pengunjung yang baru misalkan ya. Ada pengunjung lagi akan nanya lagi tentang itu. Ada lagi pengunjung akan nanya lagi tentang itu. Harapan Mas Cahyo kan
nggak usah nanya-nanya karena kami sudah menyiapkan informasi begitu ya untuk informasi. Nah, ini sharing saja nih Mas Cahyo, sharing saja. Tadi kan masih tingginya pertanyaan berulang begitu ya, masih tingginya pertanyaan berulang. Nah, kalau misalkan begini, belum optimalnya layanan informasi misalkan ya, belum optimalnya layanan informasi misal nih. Nah, ini mah bahan renungan saja lah. Bahan renungan Mas Cahyo untuk diskusi dengan mentor ya. Apa namanya? Karena kalau misalkan masih tingginya pertanyaan berulang itu pertama menurut saya kadang apa namanya, perilaku customer tuh begitu ya. Sudah ada nih papan pengumuman nih. Tapi ingin memastikan gitu ya, ingin memastikan misal ada informasi jam kunjungan misalkan durasinya 15 menit sudah dicantumkan tuh jadwal kunjungan. Masih juga ditanya, Pak Cahyo izin saya mau nanya, betul Pak jadwal kunjungan tuh 15 menit. Nah, kadang-kadang perilaku konsumen tuh begitu ya, atau perilaku pengguna layanan tuh sudah jelas ada informasi tapi masih tetap menanyakan ya, untuk apa namanya, untuk meyakinkan barangkali ya, untuk konfirmasi gitu. Atau ya tadi yang saya sampaikan, kaitan pemahaman dari sisi usia, dari sisi latar belakang pendidikan begitu ya, atau memang situasi layanan yang katakanlah tidak kurang nyaman sehingga informasi-informasi yang masuk tuh belum akurat gitu, atau memang belum ada sama sekali publikasi-publikasi atau media publikasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, jadi nanti silakan oleh Mas Cahyo, saya paham sih maksudnya, saya paham yang dimaksud dengan isu yang diangkat, tinggal ramuan atau narasi isunya oleh Mas Cahyo dikemas lagi ya, karena memang fokusnya belum muncul, tingginya pengulangan pertanyaan tentang apa gitu ya, tentang apakah yang ditanyakan itu satu hal atau beberapa hal begitu ya. Nah, berarti kalau memang beberapa hal sudah aja layanan informasi ya. Kalau layanan informasi kan terkait segala macam. Tapi kalau ternyata tingginya pertanyaan pengulangan pada satu titik fokus, misalkan masih tingginya pengulangan pertanyaan terkait dengan jam kunjungan. Nah, pada satu titik fokus itu silahkan disebutkan. Tapi kalau misalkan ternyata yang dimaksud dengan tingginya pengulangan itu Pak, berbagai informasi berarti layanan informasi. Bagaimana Mas Cahyo? Ada yang mau disampaikan? Ini berarti cukup diubah narasinya aja ya Bapak? Ya. Cukup dirubah narasinya saja, yang lain-lainnya nggak usah ya. Siap Bapak. Oke. Itu kemudian ya teman-teman, nanti pada saat seminar rancangan, ini kan dari 45 menit itu, 15 menit adalah sesi teman-teman untuk menyampaikan atau mempresentasikan ya. Nah, silakan manfaatkan sebaik mungkin 15 menit tersebut ya. Kalau bisa mah jangan kurang ya Mas Dimas ya, jangan kurang. Jadi misalkan Mas Dimas kecepatan presentasi 5 menit, wah nanti kan justru nanti banyak waktu untuk penguji bertanya kepada Mas Dimas. Jadi habiskan haknya Mas Dimas dan teman-teman untuk mempresentasikan rancangan sebanyak 15 menit ya. Kalau misalkan mau diimprovisasi oleh video begitu ya, pertama ukur dulu waktunya, misalkan ada video terkait dengan kondisi existing misalkan. Ini izin Bapak Ibu saya menayangkan kondisi saat ini misalkan. Boleh-boleh saja, tapi nanti diukur waktunya apakah cukup nggak dengan keseluruhan sesi presentasi. Kalau videonya hanya 2-3 menit ya nanti tinggal disesuaikan ya. Nah, kemudian di bab 1, bab 2-nya itu teman-teman sekilas-sekilas saja ya. Nah, penekanan nanti teman-teman banyak pada bab 3 ya.
penekanan banyak pada bab 3. Nah, saya minta kepada teman-teman di bab 3 itu satu isu yang diangkat ini adalah permasalahan yang terjadi di teman-teman kan. Jadi usahakan teman-teman bisa menjelaskan dengan gamblang ya. Usahakan bisa menjelaskan dengan komprehensif. Kuncinya tenang saja. Kalau merasa tidak tenang, lebih baik dibaca saja pelan-pelan ya kalau merasa nervous dan sebagainya. Itu. Jadi upayakan memang teman-teman itu betul-betul minimal menguasai permasalahan yang ada begitu ya. Jadi bisa memberikan gambaran kepada penguji, khususnya kepada penguji ya, kepada saya dan kepada Bapak Ibu mentor terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi. Nah, nanti tadi sebetulnya saya sudah melihat teman-teman sudah bisa memberikan gambaran ya terkait, apalagi nanti ada tabel yang dibuat kemarin oleh Mas Gempur kalau nggak salah ya. Ada tabel kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Itu tabel tersebut sangat efektif memberikan gambaran nih kepada penguji, oh ternyata situasi yang diharapkan itu adalah situasi yang dimunculkan di tabel begitu ya. Dan yang belum memunculkan data-data visual pada pelatihan dasar CPNS ini, rancangan aktualisasi ini berbasis eviden teman-teman ya. Jadi apapun yang teman-teman sampaikan akan lebih baik dikuatkan oleh data ya. Data itu berupa apa? Berupa tabel, berupa misalkan screenshot chattingan di WAG terkait keluhan-keluhan, nanti dimunculkan. Ini loh Pak Bu, masih adanya keluhan-keluhan ya terkait dengan layanan informasi kami. Ini loh Pak Bu, kondisi sekarang ruangan layanan yang masih kotor dan sebagainya. Itu akan sangat baik ya ketika teman-teman menambahkan data dukung ya berupa foto dan akun. Dan tadi Mas Cahyo, saya kok terenyuh ya lihat sel tadi. Ya Allah, sel itu seperti itu ternyata ya. Semoga ke depan sel-sel itu ya bisa sedikit atau kosong Mas Cahyo. Saya bayangkan situasi kegiatan teman-teman khususnya yang bertugas di rutan ya. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan bukan hanya kepada teman-teman tetapi juga kepada warga binaan, bisa diperlakukan lebih manusiawi lagi kaitan dengan sarana prasarana, sistem, kelembagaan, apapun lah ya, yang ini semua ada di tangan teman-teman ya. Jadi hadirnya teman-teman baik di kantor imigrasi atau di rumah tahanan ini menjadikan atmosfer layanan yang lebih baik ya. Begitu teman-teman ya. Diawali dengan aktualisasi yang sudah mulai teman-teman susun. Saya kira waktunya sudah habis. Sebelum ditutup ada pertanyaan silakan. Boleh? Tinggal seminggu lagi kita akan bertempur di seminar rancangan. Kalau tidak ada, memang saya melihat wajah-wajah siap tempur di seminar rancangan ini ya. Wajah yang sudah sabar ingin segera seminar. Baik, semoga memang begitu ya. Nanti teman-teman bisa lancar, jaga kesehatan. Nanti ada pertemuan hari Kamis, kita simulasi untuk lebih memantapkan lagi persiapan kita. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lengkapi kembali laporannya dan buat PowerPoint-nya untuk siap ditayangkan. Syukur-syukur hari Kamis pas simulasi sudah siap dengan PowerPoint ya. Terima kasih teman-teman, saya mohon pamit ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugas-tugasnya. Upload buat kita semua ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama buat semua, izin ya, Lip ya. Pak.